Nah, Rasulullah sudah mengajarkan, Isra itu begini loh. Dari kalimat Isra itu, la ilallah Adam Nabi Allah, sampai dengan 25 Nabi. Nilai Mi'rajnya, la ilaha illallah Isa Rasulullah, nilai Mi'rajnya. Kan sudah ada sebenarnya. Tapi pekerjaan itu mengapa ulama kita tidak mau mengerjakan? Ini pertanyaan. Itu kendaraan dalam menyampaikan la maksud, la ma'bud, la mabuk, la maujud di sisi Allah. Ibadah paling tinggi seperti Rasulullah ketemu dengan Allah. Nah, ini kita tidak mempelajari itu. Ulama-ulama seluruh Indonesia ini saya perhatikan hanya sebatas menjalankan Isra-nya aja. Amaliyah hanya menjelaskan rukun iman, rukun Islamnya. Tidak mau sih tauhid dan marifat dan takwanya. Kalau takwa udah otomatis itu mencapai kendaraan rohani yang dimaksud tadi. Sampai kepada ma'rifatullahnya itu. Ya, tujuan ibadah yang paling sempurna kan di sana. Iya. Di Baitul Ma'mur. Itu Allah sudah mengejarkan pada Rasulullah. Tapi hamba-hamba Allah yang ulama-ulama kita itu belum nyampe lah maksud ke sana. Insya Allah dengan adanya nanti kolaborasi bahasa kita ini, insya Allah tunjukkan pertemuan itu, kendaraan rohaniyah menuju ibadah di sisi Allah yang sempurna, Isra dan Mi'rajnya, seperti halnya pelajaran Rasulullah yang disampaikan. Nah, ini kan harus disampaikan, tidak boleh ditutup-tutupi ilmu itu. Dibuka harusnya. Dibuka, seharusnya ulama yang mewarisi itu harus dibuka dan diwariskan. salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali kita di channel Mata Hati Kita. Kali ini kita sudah ditemani seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau sosok seorang mursyid torekoh dan juga beliau pengasuh dari majelis zikir Syekh Saman Maulana Rosyid, yang alhamdulillah beliau dapat hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan bincang-bincang. Dari bincang-bincang nanti mungkin banyak hal-hal yang akan kita dapatkan, motivasi, inspirasi, dan juga tentunya ilmu. Untuk itu kepada sahabat-sahabat mata hati kita, mengingatkan kembali untuk dapat like, komen, dan juga subscribe, dan juga membagikan channel ini, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita sapa sosok yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat hari ini, Syekh? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallah. Selamat datang, Syekh. Terima kasih ini sudah bisa hadir di sini, bincang-bincang. Mudah-mudahan dari perbincangan nanti kita bisa menjadikan manfaat ini, Syekh. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan banyak nanti bertanya-tanya, namun sebelum itu kita akan berkenalan dulu lebih dalam dengan sosok dari Syekh Maulana Rosyid. Terima kasih. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita bisa berjumpa di hari ini, hari yang berbahagia. Saya atas nama Syekh Muda Maulana Rosyid, itu gelar yang diberikan oleh Syekh Saman Ahli Banten kepada saya. Alhamdulillah saya digembleng oleh Syekh Saman selama 17 tahun mengenai keilmuan dalam bidang tarekoh Qadariyah Naqsabandiyah. Dari nilai jahil merokab, jahil, awam, arif, waro, juhud, iksan, abdal, nukoba, nujaba, kutub, gaus, 17 tingkat anak tangga menuju derajat-derajat kewalian. Alhamdulillah pelajaran itu selesai dan alhamdulillah saya mendapatkan ijazah resmi. Alhamdulillah. Dari sosok seorang guru Syekh Saman Ahli Banten. Nah, kalau untuk sanatnya sendiri itu sampai ke sanat Syekh Saman Ahli Banten itu langsung dari Rasulullah. Dari Rasulullah ke Abu Bakar,
ke guru, langsung ke Syekh Samanin 41. Oh, 41. jadi Syekh Saman ini urutan yang ke-41. Torekoh Qadiriyah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ini Syekh sedikit bertanya bahwasanya masyarakat ini kadang berstigma torekoh itu sesuatu yang sangat menakjubkan sebetulnya, Syekh. Nah, menurut Syekh sendiri itu torekoh itu sebetulnya apa sih, Syekh? Torekoh itu jalan menuju makrifat kepada Allah. Jadi jalan pulang kita menghadap Allah, itulah torekoh. Maka dianjurkan setiap torekoh itu zikirnya itu dari makomnya, zikir 5.000, zikir 11.000, zikir 13.000, zikir 21.000, itu harus diselesaikan. Supaya apa? Ada nilai tersendiri di pembelajaran itu dan nilai rasa ma'rifat itu kepada Allah sebagai bentuk la ilaha illallah la ma'bud illallah, cintanya kepada Allah, sehingga zikir itu nikmat dan luar biasa dirasakan. Maka kaum muda apabila sudah dia masuk tarekoh, kayak sahabat Rasulullah Sayyidina Ali, ini luar biasa sebenarnya. Jangan sudah tua belajar tarekoh, malah harusnya kebalik. justru lebih dari muda. Dari ini muda itu yang luar biasa. Dia akan dapat, kalau muda belajar akan mendapat syafaat, barokah, karomah, akan didapat. Kalau belajar tua umur 60 tahun tinggal taubatnya. belum mendapatkan Mendapat syafaat, barokah, karomah, gimana mau dapat? Taubatnya sudah diterimanya sudah bagus Iya, betul, di sisi betul. Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kan begini, saya di masyarakat ini kan agak-agak khawatir karena berbicara sana, karena salah satunya itu kan bicara pemahaman kan. Ada yang memahami bahwa esensi dari torekoh itu sendiri sebetulnya kan karena banyak di luaran itu ada yang akhirnya dibilang ya maafnya itu sampai dibilang sesat ataupun lain sebagainya. Nah, itu menurut saya sendiri gimana tuh, Syekh? Itu sebenarnya pemahaman masing-masing. Sebenarnya kalau khasnya Rasulullah, khasnya Rasulullah tarekoh itu tidak ada yang perempuan. Tarekoh itu menglaki-laki wajibnya. Sebab apa? Para nabi dan rasul itu laki semua loh. 240.000 para nabi dan rasul itu laki semuanya. Tidak ada yang perempuan. Tidak ada yang perempuan. Perempuan itu sebenarnya ada 3. Taat pada suami, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, udah jaminan surga. Nggak perlu lagi perempuan itu narik tasbih sampai berjuta-juta kalimat la ilaha illallah, itu nggak perlu lagi. 3 jaminan itu, taat pada suami, puasa, udah cukup kalau bagi cukup. perempuan, nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Torekoh itu Taat pada sebetulnya. suami udah jaminan surga. Maka pemahaman yang kurang inilah yang harus sebenarnya ulama-ulama tasawuf yang mengerti harus bicara, menerangkan yang sebenarnya. Ini loh tarekoh yang sebenarnya dari khasnya Rasulullah, tidak terputus dengan yang halal yang lain. Gitu. Ya karena kan banyak juga dikhawatirkan itu ketika terlalu mendalami. Katanya kan begini, saya ada pendapat di masyarakat itu bahwa ketika kita bertorekoh itu ya kita sudah menempuh satu jalan itu dan nggak bisa lagi keluar. Nah, itu konsep seperti itu akhirnya yang dikhawatirkan orang, waduh kalau saya udah torekoh nanti kalau saya agak begini kualat atau gimana. Nah, itu saya. Tidak bisa begitu. Artinya kalau sudah masuk tarekoh itu tergolong orang-orang yang beruntung. Dengan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bersabarlah kamu dari musuh-musuhmu. Dari musuh-musuh ini tahu, musuh kita ini iblis dan setan. Betul. Nah, dalam memerangi nafsu setan iblis ini kita harus berzikir Allah, kembali kepada Allah. Allah. Jadi bentuk perang kita terhadap setan itu. Gitu. Sebab setan itu intinya supaya lalai. Kita ngadepi suratul maut, orang supaya tidak mengucap kalimat la ilaha illallah atau Allah. Gitu. Supaya orang tergelincir masuk dalam godaan dia. Maka setan itu sibuk. Kalau orang bertarekoh itu mempunyai
gaya sendiri Iya. cara menggodanya. Kan ada orang tarekoh itu kadang-kadang gila katanya kan Iya, begitu. betul. Sehingga masyarakat tahu, pemuda takut masuk tarekoh. Itu salah. Orang yang gila pun masuk tarekoh masih sembuh. Iya, justru malah bisa sembuh. Masih sembuh. Dan yang goblok pun nambah cerdas. Iya, iya, iya. Karena saraf-saraf lam jalalah itu otak kanan otak kiri ini bekerja. Membentuk lafal Allah 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 saraf kita. Dalam kesehatan, ini kan sel-sel darah merah kita itu 75 triliun sel-sel darah merah. 25 triliun itu sel-sel darah putih. Nah, kajian marifatullahnya, saraf-saraf yang lembut itu membentuk lafal Allah. Dihidupkan ketika kita berzikir itu. Nah, ketika kita nanti menghadapin di alam timbangan, alam mizan, ya, kita di sholat kita nggak khusyuk, amal ibadah pas-pasan. Iya. Tapi ketika ditimbang, saraf kita ada yang hidup nur cahaya dengan Allah tadi, dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah timbangan itu seberat-beratnya. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah atau kalimat Allah itu hidup di saraf kita, satu biji pun itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ditimbang masih berat kalimat la ilaha illallah. Akan kalah Allah. beratnya dulu. Akan kalah gitu. Maka alangkah sayangnya kalau pemuda tidak masuk tarekoh. Sayang ya. Sayang. Jadi kadang kan khawatir. Jadi pemuda ini, saya ini kan masih muda. Tarekoh itu untuk orang-orang tua katanya kan begitu. Banyak pendapat seperti itu. Karena kalau sudah masih muda ini kan kita masih pengen ini, masih pengen itu. Nah, harusnya itu kan seperti apa ini, Syekh? Ya sebagusnya kita lihat pada sahabat Sayyidina Ali. Dia dididik Rasulullah dari muda. Ya kan? Dari umur 8 dari tahun. umur 8 tahun. Justru luar biasanya. Dia sampai menyandang predikat mahkota ilmu. Artinya apa? Muda ini bisa menangkap segala penjuru. Syafaat, barokah, karomah, marifat akan dapat kalau muda belajar gitu loh. Karena daya tangkapnya, energinya itu masih tinggi kan. Daya gitu. semangatnya. Apalagi masih muda, belum menikah. Saya belajar dulu belum menikah. Apa yang diperintahkan guru, kamu selesaikan tahlil 70.000 kali 7. Alhamdulillah selesai. Al-Ikhlas semuanya 70.000 kali 7 selesai. Nariyah, surat Nariyah, selawat Nariyah 70.000 kali 7 kali 7 selesai. Samudra Al-Fatihah begitu. Jadi berjuta-juta. Kita rasa nikmat itu kalau masih muda, semangat rohani itu luar biasa. Yaitu berkat daripada nggak lepas dari mahabah guru kita. Iya. Saya Saman Ali Banten. Jadi kesemangat rohani kita ini luar biasa. Gitu. Karena penting juga ya Syekh untuk mencari mursyid. Jadi kita kadang-kadang kan di masyarakat juga kadang khawatir tentang itu. Jadi ada mursyid-mursyid ya mohon maaf itu akhirnya ketika dia mengajak berzikir atau apa, justru malah akhirnya kita lihat fenomena itu ada yang ujungnya mencari-cari hal-hal yang nggak jelas lah segala macam. Nah itu kan akhirnya banyak khawatir gitu. Maka sebaiknya calon mendekat diri kepada Allah itu cari mursyid yang jelas. Perawinya pun harus jelas. Dengan Rasulullah tidak putus. Ijazah-ijazah kepada Rasulullah tidak putus. Nah, kalau putus ini meragukan. Ini yang menyebabkan kadang-kadang yang belajar itu stres. Nah, tapi kalau mursyid benar mengetahui, seorang mursyid itu harus mengetahui ilmu hayat sama basor dan kalam. Dia tembus kaca marifatnya. Sehingga kejadian yang belajar di muridnya dia tahu. Iya. Muridnya dimensi di mana, dia mengerti. Oh, ini obatnya. Oh, ini zikirullahnya tambah lagi. Oh, ini ayatnya lagi yang ditambah lagi. Begitu kalau ulama akhirat itu sudah pasti kaca ilmu hayat sama basor itu mengerti dan tidak pernah bingung karena bersandar dengan malaikat Allah, dengan para nabi. Kan sumber bertanya itu pasti malaikat Allah. Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Israfil alaihissalam, Ijroil alaihissalam. Itulah para ahli Allah yang selalu bertanya kepada malaikat Allah. Insya Allah murid itu akan selamat dunia dan akhirat.
Dan ini suatu kebahagiaan guru gitu ya. Ketika bisa menyelamatkan anaknya di dunia dan menyelamatkan akhiratnya juga di akhiratnya nanti. Jadi seorang guru pun kan harus tahu ya, saya berarti ukurannya, oh ini kalau umpamanya murid ini nggak bisa juga dikasih ukuran yang banyak kan gitu ya. Akhirnya kan ada yang sampai gila, karena di masyarakat, karena nggak jauh-jauh lah dari sekitaran kita, ada yang seperti itu, ikut akhirnya justru pulang bukan malah dia tambah takwa, dulu malah stres gitu. Nah ini gimana ini saya kira? Ya makanya itu gurunya perlu dikoreksi. Ulama itu ada dua, ada ulama su dan ulama akhirat. Yang kita cari ini harus ulama akhirat yang menganggap Al-Quran itu adalah mujizat Rasulullah. Beda sama ulama su yang menganggap Al-Quran itu makhluk. Itu yang kadang-kadang meracukkan, yang bisa menyesatkan orang. Belajar tarekoh yang sehat kok jadi gila, itu yang salah materinya. Aturan yang benar itu belajar tarekoh jadi gila, orang soleh, jadi yang waras, gila jadi waras, yang pinter tambah pinter, itu yang benar. Sebab Rasulullah itu mengajarkan kepada sahabat juga real dan nyata, bukan mengajarkan di alam goib. Bukan hayal-hayalan. Bukan hayal-hayalan. Ya karena kan sering terjadi itu, ketemu pembelajaran justru akhirnya malah yang tadinya kadang mohon maaf ada yang santri gitu kan, akhirnya ketika diajak justru malah nggak ibadah, akhirnya malah ya apa namanya itu bahwa kita ini diingat aja udah cukup kan begitu. Nah ini yang akhirnya banyak orang itu menjustifikasi kan, ngapain sih begitu. Nah ini perlu dibuka pemahaman ini gitu. Ya berarti begini Pak Ustadz, seorang guru itu memang harus ngerti kejadian-kejadian di alam rohaniyah murid tersebut. Contoh, murid ini mengalami gangguan rohani yang luar biasa. Nah ini harus tahu obatnya. Obatnya taruh di akfa, mungkin obatnya la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya dulu dalam menyelimuti keilmuan itu. Nah ini kadang-kadang guru itu nggak ngerti, nggak nyambung, dijok terus, main kasih aja. Makanya banyak yang stres, gila. Sebenarnya ilmu tarekoh itu tidak ada yang bikin stres dan gila, tidak ada. Rasulullah menyampaikan itu real dan nyata, sesuai dinyampaikan dengan guru-guru. Kayak saya ketemu guru saya sama Nali Banten ini, dinyatakan bahwa pelajaran ini mutabarok, diakui dunia, tidak ada yang disamarkan. Jelas sejelas-jelasnya dan tidak ditutup-tutupi mata pelajaran-pelajaran. Justru dibuka seluas-luasnya supaya orang lain kalau bisa itu inilah sebetulnya ya kan, sampai pelajaran Rasulullah jangan sampai hilang. Dari awaludin, usuludin, talqin ma'rifatullah, talqin ilmu tauhid, sampai terakhir belajar di Indonesia dibuka talqin ilmu mukasafahnya. Luar biasa Indonesia ini dibuka sampai dengan ilmu mukasafah. Dia keliling seluruh dunia hanya sebatas talqin ilmu tauhid. Tapi di Indonesia dia buka sampai talqin ilmu mukasafah. Artinya di tempat kita ini sebetulnya luar biasa ya saya. Sudah luar biasa sebenarnya. Hanya segi pemahaman murid-muridnya yang belajar itu tadi. Buah kadang-kadang pun dalam satu pohon kan ada rasanya beda. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang uletan. Ada yang busuk, ada yang busuk. Itu kembali lagi sumber hati tadi dalam mahabbah kita pada guru. Kita belajar itu, kita kalau bisa dicintai guru. Guru itu juga cinta sama kita. Itu ketemu. Jangan kita berharap kita cinta sama guru, tapi guru tidak cinta sama kita. Kan guru itu memandang kita kan dengan ilmu hayat sama basor kalam dia dalam belajar. Orang ini kemana? 30 tahun ke depan mulai kasab dia akan tembus. Ngerti. Jadi koneksi hati guru dengan si murid ini harusnya nyambung ya saya. Ya terjaga. Saya bilang terjaga di dunia dan akhirat. Kalau ada bala dunia, guru itu akan menyampaikan. Kamu jam sekian jangan keluar rumah. Itu amanah guru itu dipegang. Jangan sampai keluar rumah. Keluar rumah memang benar ada bala, benar itu kejadian, sudah dilarang. Apa kita tanyakan mengapa begitu? Mengapa begitu guru? Itu sudah sunatullah. Karena sudah saya ingatkan
kamu tetap membangkang. Mm-mm. Kalau sudah sunnatullah, Allah nggak bisa menolong, malaikat tidak bisa menolong, Iya. semua tidak, guru pun tidak bisa menolong. Sudah ketetapan Allah, itu tidak bisa. Tapi kalau sebelum ketetapan Allah itu sunnatullah belum berjalan, guru masih bisa menolong. Ya artinya kan guru dan murid ini sebetulnya harusnya kan tidak terputus koneksinya kan begitu. Tidak, memang harus hidup. Karena nur-nur ilahi Allah itu akan menyambung. Gitu. Apa yang diapalkan dengan cahaya nurin arah nurin, murid dengan guru akan menyambung. Jadi tidak terputus urusan rohani, urusan batin antara si guru dan murid ini harusnya sampai kepada Rasulullah. Iya. Jadi supaya itu tadi ketika memahamkan ke muridnya pun nggak salah penempatan yang harusnya tadi menurut Syekh itu latifah itu harusnya la ilaha illallah ditempatkan di hati, harus tempat lain, akhirnya akan kacau juga. Ya, makanya setiap pembelajaran tareko ini kan ada 7 lataif. Itu bentuk awaludin, husuluddin, dan talqin marifatullah. Ada 9 lataif ketika masuk ilmu tauhid dan ilmu mukasafah. Dan lataif berbeda gitu. Ya masing-masing lataif itu namanya bajunya para wali, bajunya para nabi, itulah disebut dengan lataif. Lataif itu adalah tempat kunci kontak kerohanian. Gitu. Jadi letak-letak tempat lataifnya itu. Sebenarnya penyakit lataif itu ada semuanya. Penyakit siri itu contoh. Sifat yang baik kasih sayang. Sifat yang menjelek itu pendendam, pemarah, mudah tersinggung. Nah kalau ada pemuda mempunyai sifat yang jelek seperti itu, berarti itu lataif sirinya rusak. Berarti harus berbanyak lagi zikir Allahnya atau istighfarnya. Ya diistiqomahkan Allah sampai dengan wujud kasih sayang itu ada. Sebab kalau kasih sayang itu ada, tidak ada ceritanya sifat pendendam, pemarah, mudah tersinggung itu wujud tidak adanya, pasti hilang. Karena diperangi dengan zikirullah tadi. Maka akhirnya yang mengobati hatinya dengan itu, insya Allah sifat itunya akan hilang. Berarti sifat-sifat hilang dengan sendirian. Nafsu mengurangi, mengurangi nafsu amartu bisu yang dikendalikan setan iblis tadi. Bisikan yang dihembuskan setan itu. Nah ini sekarang kan ada sosok luar biasa nih yang sedang viral di media sosial, bahkan di di panggung-panggung ini, sosok Buya Arazi Hasim. Ini yang mengenalkan torekoh ke anak-anak muda sebetulnya, dan bahkan kalau saya melihat sekarang ini banyak anak muda itu yang menggandrungi beliau di urusan torekoh, mendekatkan rasa hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut pandangan dari Syekh Maulana. Pandangan saya seorang Ustadz Arazi Hasim. Al-Arazi Hasim itu luar biasa, mengajak pemuda beribadah yang luar biasa, kembali iman, Islam, tauhid, marifat, takwa yang luar biasa. Karena itu wadahnya. Kalau soal menyampaikan kayak Pak Ustadz yang sudah kondang, yang di TV luar biasa, saya termasuk terkagum. Dia ngerti perjalanan para wali Allah, para nabi dan rasulnya, dan paham. Sehingga dalam mencapai keilmuan, Ustadz Hasim tadi, itu justru saya angkat jempol sekarang. Pemuda ada yang luar biasa. Rupanya Allah sudah memberikan kabar terbaik nih, sudah mengirim utusannya untuk menyampaikan amanah itu. Semoga saya doakan juga Pak Ustadz Arazi Hasim sehat terus lahir batin, sehingga menyampaikan amanah ini kepada pemuda seluruh Indonesia, bahkan negara manapun, untuk kembali gitu. Untuk kembali. Yuk bertorekoh. Berzikir kepada Allah. Supaya apa? Orang kalau sudah bertarekoh, otomatis orang itu akan menjadi benar. Tidak kembali nggak benar, akan kembali benar kalau sudah bertarekoh. Karena 4 sahabat itu bertarekoh semuanya. Rasulullah pun
di Gua Hiro sebelum jadi nabi bertarekoh di Gua Hiro, zikir Allahnya kan jelas. Maka alangkah sia-sianya kalau pemuda tidak ikut bertarekoh, menyesal nanti ketika kita ngadepin maut. Kalau dicabut nyawanya, agoy, ayo. Matinya mati apa? Kita sudah tahu. Bukan tergolong orang yang solihin. Bukan kelompok orang-orang yang suka berzikir. Kan gitu. Pemuda-pemuda yang soleh kan gitu akhirnya kan. Termasuk orang yang merugi. Tapi kalau kita maut disambut dengan la ilaha illallah, otomatis di situ dalal jannah. Ahli surga dia. Karena terucap kalimat la ilaha illallah di ujung umurnya. Iya. Karena barang siapa yang di akhir kalam mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah pasti jamin masuk surga kan. Insya Allah Allah jamin itu. Karena Miftahul Jannah ini adalah pendobrak pintu surga, penutup pintu neraka. Dengan kalimat la ilaha illallah itu semua ilmu, ayo. Pusatnya itu ya la ilaha illallah. Pusatnya cuma satu, kalimat tauhid didawamkan dan istiqomahkan. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Nah, Pak Ustadz Al-Farizi itu sangat luar biasa. Emang kesukaan saya juga, saya telah menyimak. Ini utusan Allah. Yang Sidik Amanat Tablik Fado sudah disampaikan. Ini tergantung pemudanya sekarang mau ngikut apa enggak nih. Gitu. Mau enggak ini? Iya, mau enggak nih? Ada hidayah. Hidayah seorang ini kadang-kadang memang Allah memberikan ini pilih memilih, Mas. Iya. Tidak diberikan semuanya. Hanya akan diberikan hidayah, dia akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi hidayah ya kita kembali urusan Allah itu kan. Jadi hanya posisinya untuk seorang dai pun sebetulnya kan hanya mengajak itu. Tapi berbeda ketika seorang mursyid adalah menuntun para murid-muridnya untuk bagaimana bisa sampai kepada puncaknya yaitu marifatullah ya itu. Nah, tadi sedikit saya baca ini bukunya. Jadi agak bisa ngomong itu karena alhamdulillah dapat barokah baca bukunya ini saya. Jadi langsung langsung terus. Jadi kayak saya lihat ini bukunya luar biasa ini. Ini kebetulan karangan Syekh Maulana sendiri ya saya. Ya, apa yang dirangkum oleh guru, yang dibicarakan dirangkum dalam buku ini. Sekarang ini Pak Ustadz, kita bicara kendaraan rohani ya. Kita kendaraan dunia aja, cepat kita nyampe kampung sini loh. Dari rumah saya ke Miling. Tapi sekarang ini para ulama, para ustadz tidak pernah membuka kendaraan rohani. Ini ada apa? Rasulullah pun sudah mengajarkan dalam Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur, Mi'rajnya. Ini kan Rasulullah mulai kendaraan ilmu. Ini kok tidak dipelajari pada alim ulama kita? Ada apa? Apa males ulamanya? Apa materinya? Tidak ada pertanyaan kita. Apa belum sampai? Belum sampai? Nah, Rasulullah sudah mengajarkan Isra itu begini loh. Dari kalimat Isra itu la ilallah Adam Nabi Allah sampai dengan 25 nabi. Nilai Mi'rajnya la ilaha illallah Isa Rasulullah, nilai Mi'rajnya kan sudah ada sebenarnya. Tapi pekerjaan itu mengapa ulama kita tidak mau mengerjakan? Ini pertanyaan. Itu kendaraan dalam menyampaikan la maksud, la ma'bud, la mabuk, la maujud di sisi Allah. Ibadah paling tinggi seperti Rasulullah ketemu dengan Allah. Nah, ini kita tidak mempelajari itu. Ulama-ulama seluruh Indonesia ini saya perhatikan hanya sebatas menjalankan Isra-nya aja. Amaliyah, hanya menjelaskan rukun iman, rukun Islamnya. Tidak mau sih tauhid dan marifat dan takwanya. Kalau takwa udah otomatis itu mencapai kendaraan rohani yang dimaksud tadi. Sampai kepada makrifatullahnya itu. Ya, tujuan ibadah yang paling sempurna kan di sana. Di Baitul Ma'mur. Itu Allah sudah mengejarkan pada Rasulullah. Tapi hamba-hamba Allah yang ulama-ulama kita itu belum nyampe lah maksud ke sana. Insya Allah dengan nadanya nanti kolaborasi bahasa kita ini, insya Allah Allah tunjukkan pertemuan itu kendaraan rohaniyah menuju ibadah
di Yang- sisi Allah yang sempurna, Isra dan Mi'rajnya. Seperti halnya pelajaran Rasulullah yang disampaikan. Nah, ini kan harus disampaikan. Iya, iya. Tidak boleh ditutup-tutupi ilmu itu. Dibuka harusnya dibuka, gitu. seharusnya ulama yang mewarisi itu harus dibuka dan diwariskan. Tapi bukan akhirnya khawatir sebetulnya juga mungkin begini pandangan saya, mungkin saya khawatirnya begini saya. Karena kan pemahaman orang ulama dengan awam ini kadang-kadang kan sangat jauh jenjangnya. Artinya ketika seorang ulama memahamkan ilmu, belum tentu sama pemahaman sosok seorang awam. Nah, khawatirnya ketika ini tidak tersampaikan dengan baik, takut terjadi salah pemahaman. Apa nggak seperti itu mungkin saya? Nggak seperti itu. Sebab kalau sudah duduk di makom ihsan, makom yang bersih, dia akan otomatis rindu ketemu dengan Allah, rindu ketemu dengan Rasulullah. La ilaha illallah ma'bud illallah, la ilaha illallah la ma'bud illallah. Yang disembah hanya Allah, yang dicinta oleh Allah. Itu makanya di makom ihsan ini makom sudah bersih, antara pahala dan dosa itu sudah balance. Nah, artinya zikirnya sudah jauh. Tapi kalau ulama masih menimbang-nimbang bener nggak, itu berarti ulamanya zikirnya kurang jauh. Masih sih ya istilahnya masih belajar untuk menambah zikir yang lebih banyak lagi mungkin. Iya, sebab pembagian di alam rohania, dalam musahadah, alam rohania, alam robaniyah. Kan ada 3 nih, alam musahadah, alam dunia tempat berikhtiar dan berusaha. Alam rohaniah, alam percaturan iblis pikiran manusia di situ. Dan alam robaniyah, alam tempat duduknya suatu doa. Malaikat Allah yang khusyuk di alam robaniyah. Nah, makanya nilai Mi'raj itulah ibadah yang paling khusyuk gitu. Makanya ada kunci-kuncinya dan ada alat-alatnya dan ada nilai-nilai zikirnya yang harus dikerjakan. Nah, ini pelajaran ini sudah nggak ada. Ada tapi masih terkunci. Mungkin ulama dulu belum berani buka. Ya nggak boleh pelit-pelit, namanya ilmu pewaris Sampaikan Rasulullah harusnya. disampaikan supaya ada mewarisi ilmu lagi. Gitu. Karena kalau ini nggak disampaikan, akhirnya bingung juga kan di masyarakat kan. Ya Akhirnya pasti gitu. bingung, ini pelajaran apa? Pelajaran kita nggak ada. Karena guru-gurunya dulu karena nggak belajar. Kalau khasnya Rasulullah memang diajarkan. Contoh, Umar kita perang, dia bisa mimpin khotbah, ayo. Ya iya begitu. Jadi seperti hal-hal yang memang kurang dipahami di masyarakat awam juga, ketika ini memang edukasinya itu memang pas, yang menyampaikan juga sepertinya mudah dicerna sebetulnya saya. Sebenarnya mudah. Pelajaran Toroko ini sejelas-jelasnya. Kenyataannya. Cuman kolbi diisi dengan zikir Allah. Allah, Allah, Allah. Harus diisi dengan 5.000. Ruh harus diisi dengan 1.000. Siri harus diisi dengan 1.000. Kofi harus diisi dengan 1.000. Hafa harus diisi dengan 1.000. Natik harus diisi dengan 1.000. Kulu jasad harus diisi dengan 1.000. Berarti 11.000 yang harus diistiqomahkan. Ini terus kontinu. Ini mahabbah. Syafaat barokah akan dapat. Karom pun akan dapat. Ketika sudah diistiqomahkan Diistiqomahkan. Jangan cuma zikir momennya 11.000 sehari berjalan 2 hari libur. Ya jangan, diistiqomahkan. Memang yang berat itu sebetulnya itu saya sebetulnya. Karena kan tantangannya luar biasa untuk istiqomah ini, nggak gampang. Mungkin ada saran ini untuk supaya istiqomah itu sebetulnya kayak mana sih saya gitu kan? Kalau istiqomah ini harus dipaksakan. Nggak bisa nggak. Mamanya kasih zikir habis puasa ini, habis traweh. Saya harus zikir, paksakan. Kalau nggak dipaksakan, masih kena kita serangan setan iblis, males. Pasti itu, paksakan. Pertamanya. Oh gitu. Jadi apapun yang terjadi itu ya harus dilaksanakan. Harus diistiqomah. Harus selesai zikir 11.000 itu. Harus selesai zikir 13.000 itu. Harus selesai zikir 21.000 Allah Allah itu. Diistiqomahkan, dipaksakan. Malas itu berarti masih kena godaan. Berarti masih tergelincir. Iya, masih tergelincir. Saat ini kan Syekh Maulana Rosyid ini sudah mapan lah di Torekoh kan gitu. Tentunya
Selain itu pasti punya pengalaman sehingga sampai pada akhirnya menempuh jalur ini. Pasti kan mudah-mudahan ini jadi contoh juga sebetulnya. Bisa sampai meyakini ini itu sebetulnya awalnya gimana sih Syekh? Awal ceritanya saya dididik oleh Sesaman, rohaniyahnya luar biasa. Contoh, pada waktu itu belajar tahun 90-an, saya diperkenalkan dulu neraka. Nah, neraka ini rupanya sudah disegel, saya lihat itu. Sudah neraka, saya diperlihatkan surga. Sudah itu saya diperlihatkanlah rapat para wali Allah. 500 orang itu. Ada yang sorbannya merah, itu saya diperlihatkan. Dan rapat para nabi dan rasul saya diberikan juga. Nah, situlah memberi semangat saya, motivasi rohaniyah saya. Dan Sesaman juga itu kalau sama saya sering ini menunjukkan kewaliannya. Contoh, waktu puasa saya sahur nggak ada lauk yang dimakan pada tahun 90-an karena pondok royot. Nggak ada makanan itu. Saya lagi tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sesaman ini duduk di bawah pohon nangka. Di majelis kami dulu di Metro Gibang ada pohon nangka. Begitu lirik saya lagi begini, la ilaha illallah, nggak ada Sesaman. Nggak ada Sesaman itu nggak ada. Begitu kembali lagi la ilaha illallah, dia tuh masih saya lihat masih sempoyongan. Saya tanya, saya berhenti tahlil itu, zikir saya berhenti. Maaf Buya, Saman dari mana? Saya dari Jogja. Sid, ngambilin sahur kamu karena di pondok ini nggak masak. Ini saya ngambilin gudeg telur sama ketupat sama dia. Kok jauh bener Buya? Tanyaan saya kok sampai ke sana. Itu pakai apa? Itu namanya pakai kendaraan ilmu Isra. Bagaimana Buya? Ya kamu nanti paham dengan kendaraan itu. Yang zikir yang rajin terus aja. Nah, itulah pengalaman-pengalaman rohani saya sehingga saya semangat. Seorang wali sudah menunjukkan kewaliannya. Murid tidak semangat, itu berarti muridnya harus tanda tanya kalau nggak semangat. Justru saya motivasi semangat yang luar biasa. Banyak kejadian-kejadian aneh yang dirasakan oleh saya. Saat masih belajar sama masa belajar. Kalau sudah belajar ini ya beliau sudah ada, ya kalau saya ceritakan nanti jadi sombong, nggak boleh. Cukup saya mengalami lah. Jadi, tapi intinya bahwa zikir kalau sudah itu hak langsung dengan Rasulullah, perawi tidak putus dari guru kita, insya Allah akan membahagiakan dunia dan akhirat. Ketika memang sudah ketika memang sudah ijazah sama guru, akan selamat kita dunia dan akhirat, insya Allah dengan izin Allah. Bi'nillah ta'ala robi. Nah, akhirnya kan ketika ini kan orang jadi paham bahwasanya ketika kita mencoba untuk masuklah ke Torekoh ini kan tentunya bukan sesuatu hal yang harus ditakuti kan gitu kan. Jangan takut. Itu kalimat hak, kalimat benar. Orang yang nyebut sama Allah itu masuk surga, ahli surga. Apa yang ditakutkan pemuda? Nggak boleh. Justru kalau belajar muda itu tambah kaya, rezeki tambah dekat. Itu luar biasa yang saya alami. Harusnya bisa jadi pacuan kan sebetulnya. Harus jadi pacuan motivasi yang luar biasa. Karena tingkat rohani kita, penyuplaian nur nur langsung semangat rohani kita. Saraf-saraf kita hidup nur Allah. Jadi tidak ada pembatas lagi. Keyakinan kepada Allah, yakin, ainul yakin, hakul yakin, harus belajar tarekoh dalam mencapai susah dunia dan akhirat. Nah, kalau belajar masih katakanlah masih batas pengetahuan, itu kan belum nyampe pada pemahaman tentang itu pastinya saya. Sebab dalam pembelajaran tarekoh itu namanya tahali, pembersihan dulu. Baru tajali, perwujudan. Nah, perwujudannya mungkin dari nilai afalnya dulu, sifat Allahnya dulu. Kabar kegembiraan loh, sudah diwujudkan oleh Allah. Tinggal kesabaran kita, mengistiqomahkan zikir lagi, insya Allah kabar gembira akan ditambah lagi. Gitu.
rezekinya sedikit ditambah lagi lebih banyak. Nggak ada ceritanya orang yang mengistimewakan kalimat tauhid itu miskin tidak adanya. Contoh para nabi dan rasul, jimat itu cuma satu, la ilaha illallah, dia kaya dunia dan kaya akhirat, dan terpilih kok oleh Allah. Kita ini ya itu tadi, lupa kalimat tauhid karena godaan masih banyak. Godaan, iya, karena hatinya masih gondrong. Perlu dicukur lah ya, saya. Cukur. Kalau ibarat baju itu perlu dirinsul lah ya. Nah, kalau manusia ini perlu dikifaroi, perlu diri kita dijakati, zakat diri, zakat malnya, semua harus dikeluarkan karena pembersih. Mungkin nggak gini juga saya, orang jadi takut itu karena saya ini masih banyak dosa gitu kan, masih banyak kesalahan masa lalu dan sebagainya. Bisa nggak sih gitu kan? Ya justru itu, orang ahli pendosa itu harus ingat kembali Allah, kembali kepada Allah. Lah saya bukan ahli zikir, saya banyak pahalanya, tapi saya mandang mata saya dari Masri dan Maghrib, saya masih banyak dosa. Lah iya, mata saya mandang dari Barat dan Timur, saya masih banyak dosa. Karena saya di situ selalu mengistimewakan zikir terus, tapi pandangan selalu banyak dosa. Makanya orang yang sangat pikirannya yang begitu harus dibuang, harus cepat kembali kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Sedosa segede gunung Uhud akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Nanti takut nggak diterima, malah takut begini, malah tambah lama proses untuk kenal Allahnya, Syekh. Iya, malah asik di Fata Morgana dimainkan setan iblis, takut ini, jadi nggak ketemu lagi dia kan. Ingat kepada Allah nggak akan ingat lagi. Nah ini dengar-dengar juga Syekh ini sekarang menjadi ketua Garpu ya saya. Nah itu memadukan antara majelis zikirnya atau rekohnya dengan bisnis itu seperti apa sih? Saya itu pakaian selalu ada dua. Ketika saya hadir di majelis zikir, saya akan menggunakan pakaian kebesaran saya, jubah, gamis, sorban. Itulah pakaian menuju kita menghadap kepada Allah. Ketika saya menjadi pengusaha atau ketua Garpu, Gerakan Ras Pedagang UKM, saya akan seperti biasa, tampil seperti halnya Rasulullah. Tentunya ngebina Gerakan Ras Pedagang UKM ini kan nggak mudah. Ada 1000 pikiran orang, kita harus satu persatu ngertinya, sehingga dapat terwujud wadah di UKM ini, terwujud yaitu UKM yang bisa menuju ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Harapan saya itu. Jadi dengan usaha yang ada juga menopang daripada ikhtiar dari zikir tadi itu. Jadi zikir pun harus ada ikhtiarnya gitu. Jadi sehingga rizki min haitsu la yahtasib itu bisa muncul kalau ada usahanya saya. Benar. Wa man taqila jallah maroja itu jelas. Jadi Allah memberikan ini tingkat ketakwaannya kepada hambanya, memberi rezeki akan ditambah lagi. Kalau takwanya lebih bagus, tambah lagi. Makanya Nabi itu kan dan Rasul takwanya tinggi terus, naik terus. Maka rezeki ditambah terus sama dia, nggak dikurangin. Jadi semakin bertakwa, justru malah semakin dikasih gede dia. Tadinya mau kasih takwanya masih sedikit, kasih dia 1 miliar. Lebih takwa, ini 10 miliar. Lebih takwa lagi, lebih tingkat lagi. Tapi itu tadi, rezeki ini ada gayanya seperti Rasulullah, ada gayanya seperti Fir'aun. Ini jangan kita jangan salah gitu alirnya. Gitu. Kalau ngikut alir Rasulullah, kita akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau ngikut Fir'aun, itulah kesombongan setan iblis akan mensarakan kita di akhirat nanti. Ya mudah-mudahan lah pemuda kita Indonesia bangkit semangat. Amin. Melalui tarekoh, insya Allah sukses dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah dengan izin Allah. Dan istiqomahkan. Belajar itu jangan setengah-setengah. Selami zikirullah itu terus sampai mengenalan la maksud ilallah, la ma'bud ilallah, la ma'bub sampai la maujud ilallah. Ya mudah-mudahan apa yang jadi harapan dari Syekh Maulana Rosyid dan juga harapan para pemuda semua tentunya adalah bagaimana kita bisa kembali
mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur torekoh. Karena torekoh ini berasal dari bahasa Arab ya, itu adalah jalan kita untuk ma'rifatullah. Ma'rifat adalah mengenal Allah, bukan ma'rifat dalam konotasi yang lain, tapi bagaimana kita dapat melaksanakan ma'rifat mengenal Allah itu dengan jalan yang benar, melalui apa? Melalui mursyid, guru yang tepat, melalui pembelajaran yang tepat, dan mudah-mudahan pun akan mencapai tujuan yang tepat. Nah, mungkin kesempatan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita pada kesempatan kali ini menjadikan manfaat dan menjadikan keberkahan, dan mudah-mudahan menjadikan motivasi tentunya buat para anak-anak muda ini yang masih kebingungan, masih harus ngapain. Yuk kita kembali ke Torekoh. Sini ada sosok guru kita Syekh Maulana Rosyid yang insya Allah terbuka untuk bersilaturahim, untuk berkonsultasi ataupun untuk bertanya masalah ketauhidan ataupun agama-agama. Nanti mungkin bisa lebih intens untuk mendatangi pondok pesantren beliau yang beralamatkan di Kemiling, dekat terminal Kemiling. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Mengakhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.